Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Tambakboyo. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Kita akan belajar pelan-pelan ya, kemudian silakan disimak apa yang nanti saya sampaikan. Nah, perhatikan peta konsepnya. Di sistem gerak manusia itu nanti ada alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif terdiri dari otot, ada otot lurik, polos, otot jantung, dan ada juga berdasarkan sifatnya ada otot antagonis dan sinergis. Kemudian dari alat gerak pasifnya terdiri atas tulang, rangka, dan sendi. Dan ada beberapa pembagiannya yang akan kita simak berikutnya. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama. Gerak pada makhluk hidup. Dapatkah kamu melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Kemampuan bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Jadi dikatakan makhluk hidup itu kalau dia melakukan gerak. Nah, pada umumnya gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Sedangkan gerak pada tumbuhan umumnya tidak nyata, sulit diamati karena tidak mengalami perpindahan tempat. Nah, ini salah satu atau beberapa contoh dari gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan umumnya merupakan proses yang berlangsung sangat lama, sehingga tidak bisa kita amati sebagaimana gerak pada hewan. Kemudian gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan, misalnya pada akar, daun, atau bunga. Contohnya pada gambar pertama yang paling atas itu, tunas suatu tumbuhan bergerak mendekati cahaya atau tumbuh ke arah cahaya. Kemudian ada bunga pukul 4, gambar yang kedua yang tengah, Mirabilis jalapa, itu dia mekarnya pada pukul 4 sore hari ya. Jadi ada bunga-bunga tertentu yang mekarnya pada jam-jam tertentu, ada bunga pukul 4, ada juga bunga 9 pagi itu yang mekarnya pada pagi hari jam 9. Kemudian ada gambar terakhir yang bawah, itu adalah putri malu, dia akan bergerak kalau mengalami sentuhan. Nah, sementara gerak pada hewan itu adalah gerakannya sangat mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya alat gerak pada hewan itu hampir sama dengan manusia, yaitu memiliki tulang atau rangka dan juga punya otot sebagai alat geraknya. Nah, berdasarkan rangkanya yang dimiliki oleh hewan, itu yang pertama ada yang namanya eksoskeleton atau rangka luar ya, yang berfungsi sebagai tempat menempelnya otot dan juga untuk melindungi bagian dalam tubuh. Kemudian ada juga hewan-hewan yang memiliki eksoskeleton, antara lain adalah jangkrik, siput, kerang, udang, kepiting, cumi-cumi, dan sebagainya. Kemudian hewan yang kedua adalah hewan yang memiliki endoskeleton, yaitu memiliki tulang yang keras atau tulang rawan di dalam tubuhnya, jadi tulangnya tidak kelihatan, berfungsi untuk menopang dan melindungi tubuh, sekaligus tulang itu sebagai tempat menempelnya otot ya, jadi bisa dipahami ya. Nah, hewan-hewan yang memiliki endoskeleton itu banyak sekali, yaitu pada vertebrata, antara lain pada jerapah, kambing, buaya, dan banyak lagi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Itu semuanya hewan yang tulangnya tidak kelihatan dari luar, itu disebut sebagai endoskeleton. Nah, di satu sisi ada hewan yang punya endoskeleton sekaligus juga punya eksoskeleton, yaitu kura-kura dan penyu. Eksoskeleton kura-kura berupa cangkang
yang menutup di tubuhnya, yang ada di punggungnya itu yang dibawa kemana-mana, atau kita biasa menyebutnya sebagai rumahnya ya. Nah, bagian atas namanya carapax, bagian bawah namanya plastron. Di satu sisi kura-kura juga punya rangka dalam, yaitu pada alat geraknya, pada tangan, pada kaki, pada keempat kakinya maksud saya, kemudian pada tulang tengkorak di kepalanya itu juga terkandung rangka dalam. Nah, sekarang kita pelajari sistem gerak pada manusia. Nah, manusia itu punya sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Kita bisa bergerak karena punya yang namanya tulang dan otot. Nah, apakah tulang dan otot itu? Bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Dan bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Apakah ada gangguan pada sistem gerak kita? Ini yang nanti akan kita pelajari. Nah, pertama kita bahas dulu tentang tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Jadi tulang kita itu tidak bergerak. Tulang kita bisa bergerak karena digerakkan oleh otot. Otot itu kalau kita kenal ya, daging itu yang menempel di tulang itu adalah otot, atau kita kenal sebagai daging. Nah, tulang sendiri ada dua jenis. Ada tulang rawan, yaitu tulang yang tidak keras. Ada juga namanya tulang keras. Tulang rawan disebut sebagai tulang kartilagus, sementara tulang keras disebut sebagai osteon. Nah, tulang rawan sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah tulang rawan hialin. Cirinya, bentuk tulang rawan yang paling banyak kita jumpai memiliki matriks homogen, halus dan transparan. Kemudian letaknya ada di cincin trakea, jadi di daerah tenggorokan kita di sini ya. Kemudian di cuping hidung, ini kan juga lunak tulangnya, di telinga, kemudian di persendian dan juga sendi antara tulang rusuk dan dada. Ini gambarnya ada di samping ini ya. Ini kalau sel tulang itu dibelah, diamati di mikroskop, itu tulangnya itu dalamnya seperti itu, ada sel-sel tulang. Jadi ada bulat-bulat kayak batu, itu tengahnya hitam, itu adalah inti selnya. Kemudian yang bunder itu adalah selnya, sementara yang berada di sekitarnya adalah matriksnya atau kondrit. Berikutnya ada yang namanya tulang rawan elastis atau tulang rawan yang sifatnya lebih lentur ya. Ciri-cirinya tentunya dia bersifat lentur, lunak, kemudian matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang, terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau tadi tulang rawan hialin itu di bagian tulang tengah yang agak ke tengah, kalau rawan elastis itu yang ada di tepinya ini, yang ada di ujungnya. Kemudian pada epiglotis atau pada tekak ya, epiglotis di sini ya. Nah, ini gambarnya tulang, sel tulangnya terdiri dari kondrosit dan ada serat elastisnya atau serabut elastisnya. Yang terakhir adalah tulang rawan fibrosa. Ini meskipun dikatakan rawan, tetapi dia sifatnya kurang lentur, agak kaku. Matriksnya atau bahannya mengandung serat kolagen, tidak teratur, terletak pada antar ruas tulang belakang, atau biasanya di itu bagian punggung tuh ya, ruas tulang belakang itu kan ada putih-putihnya yang memisahkan atau yang memisahkan antara tulang keras dengan tulang keras yang lainnya. Kalau kalian makan bakso atau apa itu biasanya kelihatan ya, atau pas kurban itu ya. Ini mumpung kurban, kalian nanti bisa lihat itu ada
bagian putih-putih di antara tulang punggung. Itulah yang dinamakan dengan tulang rawan fibrosa. Nah, ini gambarnya seperti ini. Selnya kalau dibelah itu ada matriksnya, seratnya banyak, dan ada sel-selnya yang relatif lebih kecil. Nah, berikutnya adalah tulang keras. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Sel tulang kerasnya disebut sebagai osteosit, membentuk konsentris yang berlapis-lapis, jadi melingkar-lingkar gitu. Kemudian bagian tulang luar keras dilapisi oleh periosteum atau tempat melekatnya otot. Jadi otot kita atau daging kita itu melekat di tulang. Kemudian bahannya itu tersusun atas matriks kolagen, ya. Kemudian dari beberapa mineral antara lain ion-ion kalsium, magnesium, dan fosfat. Nah, lingkaran matriks tulang yang saya sebut tadi itu disebut sebagai lamela. Nah, di tengah-tengah lamela itu terdapat sel dan matriks yang mengelilingi saluran Havertz, ya. Jadi ada lingkaran sel mengelilingi saluran Havertz. Di tengah-tengahnya itu ada saluran Havertz. Nah, seperti ini gambarnya ada di samping kanan. Di dalam saluran Havertz terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Ini ya. Nah, di dalamnya ini makanan selesai makan lewat sini, masuk darah dan sebagainya ada di sini ya. Ini kalau kita lihat seperti ini gambarnya. Kemudian tiap sel tulang dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Havertz melalui kanalikuli. Ini kanalikuli ya. Ini di dalamnya ini ya, di dalam tulangnya seperti ini. Kemudian saluran Havertz, lingkaran sel dan lingkaran matriks tulang membentuk sistem Havertz tadi yang saya sebut tadi. Kemudian di dalam tulang keras terdapat yang namanya sumsum tulang, berisi sumsum kuning untuk menyimpan lemak, penimbun lemak, atau sumsum merah tempat pembuatan sel darah merah. Jadi sebetulnya di dalam tulang kita yang keras itu di dalamnya ternyata berongga dan berisi macam-macam zat tadi. Nah, pembentukan tulang itu sendiri dan juga kerusakannya dipengaruhi oleh ada tidaknya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin untuk pengerasan tulang, dan juga hormon paratiroid. Jadi tulang itu sangat dipengaruhi oleh susunan kalsium yang ada di dalamnya, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan juga hormon paratiroid. Nah, ini gambar dari tulang keras. Kalau kalian lihat, berdasarkan sifat matriksnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak, tulang yang kokoh, ya, matriksnya padat dan rapat, seperti ini di bagian luarnya, ya, lapisan luar tulang ini. Kemudian ada juga tulang yang berbentuk seperti spon atau tulang spon, matriksnya berongga seperti ini. Jadi dalamnya tulang itu ada rongga-rongganya, ya. Contohnya adalah pada tulang pipih dan tulang pendek. Nah, tulang keras sendiri itu bagiannya macam-macam. Ada yang berupa tulang pipa, bentuknya tabung dan umumnya berongga. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada diafise, epifise, dan cakra epifise. Kemudian tulang pipa itu ada di tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Jadi pokoknya alat gerak antara tangan dan kaki itu semuanya terdiri dari tulang pipa. Nah, tulang keras juga ada yang bentuknya pipi, berbentuk pipih dan berongga. Contohnya adalah pada tulang rusuk, tulang belikat, dan juga tulang tengkorak. Jadi ini belikat atau kita menyebutnya entong-entong ada di punggung sini ya. Kemudian ada tulang rusuk di daerah dada itu, rongga dada, dan juga tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu pipih, di dalamnya ada rongganya yang berisi otak dan cairan-cairan yang ada di otak juga. Nah, berikutnya adalah tulang pendek seperti gambar di
samping ini yang ditunjuk oleh gambar B bentuknya silindris atau kayak tabung pendek ya. Contohnya ada di pergelangan kaki dan tangan. Nah, ada di ini ya, pergelangan tangan ini semuanya tulang pendek, kecil-kecil ini tulang pendek. Nah, tulang keras sendiri ada juga yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya adalah wajah dan tulang belakang. Ini bentuknya nggak teratur. Wajah itu kan tiap orang macam-macam bentuknya ya, jadi dianggap sebagai tulang yang tidak beraturan karena tidak semuanya punya susunan wajah yang sama tulangnya. Kalau yang lainnya insya Allah hampir sama semua. Kemudian ada tulang belakang itu juga bentuknya tidak beraturan. Sekarang kita lanjut ke proses pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang menjadi tulang keras disebut sebagai proses ossifikasi ya. Jadi tulang itu awalnya lunak, lama-lama nanti akan mengeras seiring dengan berjalannya waktu. Nah, pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi osteoblast. Kemudian osteoblast nanti membentuk osteosit yang konsentris. Kemudian osteosit atau sel tulang tadi mensekresikan atau mengeluarkan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Jadi tulang keras itu nanti banyak kandungan proteinnya ya, karena disekresikan oleh osteosit. Kemudian nanti matriks tersebut itu berisi kalsium dan fosfat sehingga tulangnya menjadi keras. Nah, untuk berikutnya kita lanjutkan sebentar tentang susunan rangka tubuh manusia. Jadi rangka tubuh itu punya fungsi ya. Yang pertama adalah memberi bentuk tubuh. Jadi tubuh kita itu bisa berdiri, bisa kokoh, ada bentuknya itu karena ada rangkanya. Kemudian ada yang tinggi besar, ada yang pendek, ada yang krempeng, itu semuanya juga tergantung pada bentuk rangkanya. Kemudian bisa menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat untuk menyimpan mineral, dan juga untuk tempat menyimpan energi. Nah, sementara rangka manusia itu ada dua jenis, yaitu rangka yang terdiri dari sumbu tubuh, dari tulang belakang itu sumbu tubuh. Kemudian ada rangka-rangka apendikular atau anggota tubuh atau anggota gerak. Seperti ini ya. Nah, silakan kalian baca sendiri keterangannya. Kemudian ada ini, ada rangka aksialnya. Jadi kalau rangka aksial tadi antara tulang tengkorak ya, ada tulang tempurung kepala, tulang wajah, tulang telinga dengan gambar seperti di samping ini. Kemudian ada bagian utama berikutnya yaitu tulang belakang atau vertebrae untuk menyangga berat badan ya. Jadi dari setelah leher itu, setelah tulang tengkorak sampai ke tulang ekor itu ada beberapa jenis tulang ya. Ada 7 ruas tulang leher, ada 12 ruas tulang punggung, ada 5 ruas tulang pinggang, ada 5 ruas tulang kelangkang, ada 4 ruas tulang ekor. Terus kemudian rangka aksial berikutnya yang utama ya, ada tulang dada dan tulang tusuk seperti gambar di samping ya. Di keterangannya ada di samping ini, silahkan dicocokkan dengan ini ya, gambar yang ada. Kemudian ini rangka sebagai anggota geraknya, bagian-bagiannya terdiri dari ini, silakan dibaca sendiri, dicocokkan dengan gambarnya. Kemudian ada bagian gerak atau rangka aksial bagian bawah atau bagian kaki itu ya, itu
seperti ini, silakan dicocokkan antara keterangan dengan gambarnya. Nah, untuk sementara pelajaran kita sampai di sini dulu. Jadi tolong dipahami ya, dipelajari. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang paham, silakan nanti bisa ditanyakan saya lewat WhatsApp. Saya kira itu sekitar 20 menit ya videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.